Annyeonghaseyo Chunkedal. Di belajar bahasa Korea ke-27, kali ini kita akan belajar tentang kata penghubung rang dan irang. Nah, ini sama kayak yang udah kita pelajarin tentang dan, wa atau gua ya kemarin. Nah, kita sekarang belajar di kata penghubung bentuk lebih informal, yaitu rang dan irang. Nah, jadi rang dan irang ini sama, artinya dan atau juga bisa dengan. Ini nanti teman-teman juga harus dilihat dulu ya kalimatnya seperti apa gitu. Artinya itu tergantung kalimatnya atau tergantung konteks kalimatnya. Oke, jadi rang atau irang ini lebih informal ya dari wa atau gua yang udah kita pelajarin. Rang atau irang ini memang lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kita akan pelajarin juga contohnya. Oke, jadi rumusnya di sini sama ya. Ada rumusnya di sini. Kalau rang bentuknya di sini. Kalau rang itu kata benda berakhiran vokal. Nah, jadi kalau dia rang itu dia harus diikuti dengan kata vokal. Kalau kata vokal diikuti dengan rang. Nah, kalau irang itu adalah kata benda yang berakhiran konsonan. Jadi ingat ya, ini untuk kata benda. Jadi rang atau irang itu untuk kata benda. Oke, langsung aja. Nah, contohnya di sini ada 3 ya. Ada 3 di sini. Yang pertama, kimbap이랑 라면을 먹고 싶어요. Nah, ini kimbap이랑 kimbap. Kimbap ini ada tambahan irang. Kenapa irang? Karena kimbap berakhiran konsonan, jadi dia pakainya irang. Kimbap이랑 라면을 먹고 싶어요. Jadi kata bendanya kimbap ya. Ini adalah kata bendanya. Oke, ini contohnya saya ingin makan kimbap dan ramen. Nah, ini tuh sebenarnya kalau orang dan irang itu sama kayak kalau kita lagi ngomong, aku lagi pengen beli bakso dan bakwan nih, misal kayak gitu. Jadi memang lebih digunakan untuk speak langsung. Nah, kalau yang wa dan gue kemarin itu aku sedikit kurang mengasih penjelasan bahwa kalau wa dan gue itu lebih digunakan untuk formal ya. Jadi bisa digunakan ketika lagi meeting, rapat, atau mempresentasikan sesuatu, seminar, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan kata penghubung wa dan gua kalau ingin menggunakan kata hubung dan. Terus yang kedua ada 어제는 친구랑 영화를 봤어요. 어제는 친구, ini kata bendanya. Jadi 친구 itu kata bendanya. Rang di sini ya, ada tambahan rang. 친구랑. Cinggu, kenapa dia pakainya rang? Karena dia diakhirin dengan vokal U. Jadi pakainya cinggurang yang haral basoyo. Jadi kemarin saya menonton film dengan teman. Penggunaannya atau pelekatannya itu juga penting ya teman-teman. Jadi ini kata hubung rang atau irang ini harus dilekatkan dengan kata benda yang pertama. Konsepnya sama kayak waktu belajar di kata penghubung wa dan gua gitu. Jadi dia dilekatkan dengan kata benda yang pertama. Nah, ini kan cinggurang. Ini kan cinggurang atau bisa jadi dengan ya. Saya kemarin maaf. Cinggurang ini artinya dengan. Jadi dilihat konteksnya. 어제는 친구랑 영화를 봤어요. Orang di sini artinya dengan. Kemarin saya menonton film dengan teman. Gitu. Dilihat konteks kalimatnya juga. Oke, yang ketiga di sini ada bibimbap이랑 kimchi 주세요. Nah, ini cocok banget kalau kita lagi pesan sesuatu di resto atau di cafe gitu ya. Itu bisa pakai kalau aku mau ini mau ini. 이거랑 이거 얼마예요? Gitu kalau misal kita mau nanya. 이거랑 berarti ini dan ini dan ini itu berapa ya gitu. Jadi bisa bahasa Koreanya 이거 얼마예요? Itu juga bisa. Kayak gini juga bisa. 비빔밥이랑 김치 주세요 gitu. Jadi ini kayak kita ngomong langsung dengan si pelayannya atau si pemilik restorannya gitu. Tolong berikan bibimbap dan kimchi. Oke, itu untuk kata penghubung rang dan irang. Di bab ke-27 lebih simpel ya teman-teman. Jadi cuman bahas rang dan irang, udah ada contohnya, udah ada rumusnya, tinggal dipraktekin langsung membuat sebuah kalimat. Semoga lancar. Jika ada pertanyaan bisa komen aja di bawah, oke? Terima kasih. See you. Bye-bye.